sekitar ini 31, ya sekitar 40 hari ya. 40 hari efektif. Nah, untuk anak-anakku semuanya, kita akan bahas sebelum rancangan program PKL ini saya sampaikan. Untuk yang hadir di sini, Mas Ari, Mbak Vina, terus ada lagi, bentar, Mas Ari, Mas Norman, Mbak Vina, mohon saya dibantu untuk menyepakati di grup, kira-kira dalam 1 minggu, teman-teman semuanya mau berapa kali berangkatnya, ya. Saya sih berharap cukup seminggu 1 kali. Nah, dalam 1 minggu 1 kali itu, waktunya mungkin dari jam 8 sampai sebelum zuhur selesai, itu bisa selesai. Artinya bisa dimaksimalkan. Jadi setelah itu kamu ke rumah tidak perlu membawa pekerjaan-pekerjaan sekolahan. Harapan saya seperti itu. Artinya dalam kondisi pandemi, saya pun harus bisa memahami kesibukan kamu di luar sekolahan. Karena saya yakin kalau pembelajarannya seperti reguler, otomatis ada beban-beban belajar yang seharusnya difasilitasi oleh sekolah, namun belum bisa dipenuhi. Nah, jadi harapan saya dalam 1 minggu itu 1 atau 2 kali pertemuan. Mengingat menimbang kalau saya membuka jadwal lebih dari 2 kali pertemuan, saya yakin ada banyak alasan-alasan yang terjadi di sekolahan kita. Seperti tahun yang lalu itu ada anak yang izinnya dari rumah tapi tidak sampai di sekolahan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, saya menganjurkan ke kamu semuanya 1 minggu ya maksimal 2 kali ya. Kalau bisa sih 1 kali ya sudah paham. Karena materinya ini pun tidak terlalu sulit, mengingat kita akan bermain desain grafis, tapi versi pemrograman berbasis Android. Nah, itu ya. Jadi yang perlu dirembuk pertama kali dan tidak harus dijawab sekarang yaitu silakan bermusyawarah dengan ketua, sekretaris, dan seksi pembantu umum. Kira-kira efektifnya dalam 1 minggu itu berapa kali? Nah, mungkin itu bisa dijawab setelah kita nanti ketemu. Jadi setelah ketemu dengan saya, praktek, ya, membuat project, nanti tahu. Kira-kira estimasi waktu yang diberikan itu seminggu. Oh, ternyata seminggu 1 kali udah cukup, ya. Nah, atau bisa 2 kali. Berarti di hari yang keduanya itu memang yang dibahas itu hal-hal yang memang belum dipahami, ya. Ada juga yang 1 hari cukup. Nah, silakan dirembuk bersama teknisnya seperti apa. Karena Pak Guru di sini membutuhkan saran masukan dari kamu semuanya, karena prinsip awal dari PKL ini yaitu bagaimana untuk mencapai satu hasil karya yang nantinya akan dilihat secara langsung oleh pihak Dudi sebagai bentuk partisipasi kamu dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan. Jadi hasil karyanya ya hasil karya yang mewakili tema kita, yaitu pemrograman berbasis mobile. Nah, anak-anakku semuanya, ini program kerjanya saya sudah buat, nanti bisa saya kirim. Nah, untuk gambaran saja anak-anakku, jadi nanti kamu prakteknya menggunakan browser. Jadi online ya, di internet dan difasilitasi oleh sekolahan. Dan setelah proyeknya jadi, otomatis kamu bisa menjalankan secara offline. Nah, untuk gambarannya seperti ini anak-anakku. Saya akan coba share ya. Bentar, ini saya izinkan. Nah, ini gambarannya. Kebetulan saya jadi
developer ya, programmer tapi di salah satu lembaga keuangan. Nah, ini gini. Bentar. Nah, di sini ada aplikasi ya. Ini namanya Simta. Kelihatan nggak? Ini ya. Nah, jadi nanti kamu membuat aplikasi kayak gini. Nah, jadi ada splash screen-nya. Nah, kalau ini kan memang untuk semacam bank ya, bank syariah gitu kan. Ini misalkan saya klik, nanti buka browser. Nah, proyeknya kamu nanti nggak membuat seperti ini ya, karena kamu kan anak TKJ. Proyeknya kamu nanti akan membuat aplikasi Android yang nanti fungsinya untuk mengontrol atau mengendalikan perangkat jaringan. Jadi kalau misalkan kamu jurusannya elektro, berarti kamu membuat aplikasi Android untuk meremot suhu ruangan misalkan. Nah, kalau ini beda. Kamu nanti akan membuat aplikasi Android untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perangkat jaringan. Ya, perangkat jaringannya yaitu router. Nah, tinggalnya itu anak-anakku, nanti di dalamnya kamu juga akan saya berikan materi yaitu KineMaster ya. Jadi aplikasi untuk membuat video. Nah, aplikasinya ini sedang mungkin pernah lihat juga ya. Nah, ini belum keluar. Karena nanti di video itu mungkin ada tampilan semacam menarik untuk disimak, begitu anak-anakku. Jadi nanti hasil akhirnya kamu menyusun aplikasi berupa Android untuk mengontrol atau mengendalikan jaringan video tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi tersebut. Nah, pada akhirnya anak-anakku semuanya, pihak Dudi nanti akan melihat hasil akhir dari proyeknya kamu. Dalam pengertian mungkin seberapa baikkah atau seberapa kualitasnya, seberapa sempurnakah aplikasi tersebut untuk mungkin bisa dipakai dalam ruang lingkup yang lebih luas. Nah, oleh karena itu nanti pihak Dudi kemungkinan besar nanti akan melaksanakan semacam pengujian, jadi semacam diskusi ya sebenarnya ya. Jadi akan bertanya untuk memastikan bahwa proyek yang kamu buat itu adalah murni kamu sendiri yang mengerjakan ya. Jadi nanti dipresentasikan, ada beberapa anak yang diuji oleh pihak Amikom. Nah, tentunya nanti pada saat pengujian saya selaku guru pembimbing akan memberikan tips trik. Jadi tidak ada istilah anak itu akan belajar sendiri. Jadi prinsipnya di sini PKL menyiapkan anak untuk belajar membuat proyek yang relevan dengan jurusannya. Nah, jadi di sini Pak Guru mengkombinasikan antara keterampilan desain grafis kamu, keterampilan tentang logika kamu untuk nyusun program, dan keterampilan kamu untuk mengemukakan pendapat.
Jadi 3 keterampilan itu yang memang di zaman atau era digital itu memang tantangannya harus dipenuhi. Kita nggak mungkin hanya menggunakan satu keterampilan saja. Nah, namun saya sampaikan anakku semuanya, apabila nanti ada kendala, tentunya Pak Guru serta-merta di waktu yang bersamaan akan membimbing kamu baik itu secara individual atau secara berkelompok. Nanti di setiap pertemuan anak-anakku, Pak Guru tidak hanya menyiapkan presensi ya seperti ini ya, tapi nanti juga ada semacam kesan pesan terhadap pelaksanaan PKL untuk tiap harinya. Itu untuk bahan masukan ke Pak Guru. Jadi nanti Pak Guru tahu nih kira-kira ada siswa yang terkendala atau tidak, ada yang punya keluhan atau tidak. Jadi untuk pertama di pertemuan kali ini karena mengingat waktunya saya ajukan, maka presensi di pertemuan kali ini sementara tidak saya wajibkan ya. Yang khususnya yang memang dianjurkan sekali yaitu nanti pada saat jadwal luring atau tatap mukanya. Nah, itu yang kedua anak-anakku. Jadi yang pertama program PKL-nya saya sampaikan dilaksanakan secara luring dan daring. Daring seperti kita ngobrol di WhatsApp ya. Kalau ada kesulitan-kesulitan silakan bisa disampaikan. Mau Jabri juga siap. Nah, sedangkan luringnya itu untuk prakteknya. Jadi prakteknya saya anjurkan di sekolahan ya. Karena tidak setiap siswa itu punya perangkatnya. Berikutnya anak-anakku untuk penilaiannya sebisa mungkin nanti penilaiannya ada 2 macam ya, penilaian sikap dan penilaian kompetensinya. Untuk penilaian sikap dilihat dari keaktifan, mungkin dari daring atau bisa dari kegiatan luring di sekolahan. Terus yang kedua yaitu dari keterampilannya. Di sini ada 9 macam, tapi dari 9 ini anak itu nanti membuat eh, Android, di dalamnya ada videonya, terus bisa melakukan presentasi. Nah, seminimal-minimalnya, ini saya sampaikan, seminimal-minimalnya, anak bisa menyelesaikan itu seminimal-minimalnya bisa membuat aplikasi Android. Pak, nanti kalau nggak bisa gimana? Tentunya saya optimis, percaya yakin bisa, karena di situ saya yang membimbing. Jadi pembimbingannya otomatis kamu saya undang ke sekolahan. Jadi pulang dari sekolahan itu udah nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah, berarti nanti pembimbingannya akan dilanjutkan di hari berikutnya. Jadi kalau kalau misalkan ada siswa yang mungkin terkendala, Pak, ini saya nggak jadi-jadi, Pak. Berarti yang salah saya pribadi. Belum bisa mengantarkan keberhasilan kamu. Atau saya belum bisa memahami anak-anak kesulitannya di mana. Nah, jadi yang pertama yang perlu dirembuk di WhatsApp, silahkan disepakati 1 minggu kira-kira berapa kali. Rembuknya nanti setelah kegiatan tatap muka. Jadi nanti kan kita mungkin eh, saya agendakan semoga sih hari Senin besok kita udah bisa tatap muka di sekolah ya. Hari Senin praktek. Nah, di tengah-tengah praktek itu silakan kamu diskusi dengan teman-teman kamu. Wah, enaknya seminggu berapa kali ya kalau melihat kemampuan kondisi realnya kamu praktek. Itu pertama, nggih. Nah, dan saya sampaikan pembelajaran pemrograman ini beda sama yang kelas 10 ya. Kalau kelas 10 kamu hanya belajar coding saja, ini enggak. Dan ini real ya, pembelajaran berbasis masalah. Jadi di sini tantangannya kamu bikin proyek, bikin aplikasi untuk mengontrol jaringan lewat HP kamu. Jadi kamu yang seolah-olah di sini kamu posisinya sebagai developer. Ya, developer itu pengembang sistem ya. Kamu sebagai programmer yang membutuhkan 3 keterampilan. Yang pertama keterampilan membuat aplikasi, yang kedua keterampilan
keterampilan untuk mendesain. Yang ketiga yaitu keterampilan bagaimana mendemonstrasikan bahwa aplikasi itu mudah dan memang sangat dianjurkan untuk diinstal gitu kan. Jadi bagaimana kamu menjual. Jadi kamu membuat video di situ. Jadi 3 kemampuan itu semoga dalam sekitar kurang lebih 40 hari itu bisa dipenuhi. Nah, kesemuanya anak-anakku cukup menggunakan HP yang standar biasa ya. Tidak ada peralatan khusus, HP intinya smartphone Android itu bisa dipakai ya. Nah, bagi yang nanti belum punya smartphone, nanti kita akan rembuk di sesi berikutnya, ya. Jadi intinya di sini kamu nggak install apapun, kamu cukup punya HP, dan kita prakteknya cukup mengunjungi di salah satu situs, ini ya, ini contoh saja. Nah, ini online. Ya, oke, ini contoh ya. Nah, ini contoh. Nah, ini di sini. Nah, ini contoh aplikasi Android untuk mengontrol jaringan, namanya SSH Client Tester. Nah, di sini kamu nggak perlu nginstal ya, langsung buka browser, praktek langsung. Dan nanti ketika dijalankan aplikasinya langsung dijalankan di HP kamu masing-masing. Nah, jadi kalau aplikasinya sudah jadi, kamu boleh nyoba di rumah tanpa harus menggunakan biaya kuota. Mungkin itu anak-anakku. Ada mungkin perwakilan yang mau menyampaikan sesuatu? Halo, Mas Ari, cukup ya? Oke, baik. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti rekaman videonya saya bagikan ya setelah ini. Saya akhiri, sukses selalu untuk kita semua ya. Saya akhiri dengan salam TKJ ya. Salam TKJ, langkah biru saya, gitu ya. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.